Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatullah wassalamun ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Berikut ini akan saya sampaikan pengantar psikologi kenabian untuk menjelaskan latar belakang lahirnya mata kuliah psikologi kenabian di program studi PKPI. Saat penyusunan mata kuliah PKPI, kompetensi yang ingin dikembangkan prodi PKPI adalah mencetak alumni yang memiliki kompetensi sebagai tenaga konseling profesional yang menguasai ilmu dan teknik konseling Islam di bidang pendidikan. Mengembalikan ruh Islam sebagai acuan kompetensi, maka rujukan utama pribadi konselor dan pendidik adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah seorang pendidik sekaligus terapis. Tugas Rasulullah SAW adalah melakukan pendidikan dan terapi manusia. Jika kita memahami secara sederhana susunan surat di dalam Al-Quran, setelah surat Al-Fatihah yaitu surat Al-Baqarah, dan surat terakhir adalah surat An-Nas. Al-Baqarah artinya sapi betina, An-Nas artinya manusia. Susunan surat seperti ini memberikan sebuah simbol proses transformasi jiwa manusia yang akan diubah oleh Allah melalui tuntunan Al-Quran, melalui Rasulullah SAW. Al-Baqarah bisa dimaknai sebagai simbol jiwa-jiwa manusia yang berada pada level nafsul hayawan atau jiwa yang begitu dominan bawaan sifat jasadiahnya cenderung mengikuti tarikan sifat-sifat binatang. Anas adalah simbol nafsu robaniyah, jiwa yang telah terhiasi oleh akhlak-akhlak Allah. Sifat-sifat ruhiyah mendominasi jiwa dan hatinya sehingga melahirkan akhlak mulia. Dari simbol ini, fungsi ajaran Islam adalah menjadi sebuah resep terapi bagi jiwa manusia yang sedang berada dalam perjalanan kembali ke asalnya, yaitu kembali ke Allah. Tantangan terbesar dari proses terapi Islam adalah membuka belenggu kesadaran manusia yang tertutup secara rangkap, sehingga seorang ulama, Abi Hamdani, seorang praktisi psikoterapi Islam, pernah ngendiko bahwa manusia sekarang ini berada pada kondisi tidak sadar bahwa dirinya sedang tidak sadar. Psikoterapi Islam bukan hanya sebuah kajian dan teknik melakukan terapi terhadap penyakit mental, namun sampai pada upaya membantu manusia menyadari dirinya sebagai hamba Allah. Itu bentuk terapi spiritual yang pada akhirnya harus kembali atau dikembalikan ke Allah. Untuk mengantarkan kesadaran tersebut, seorang konselor harus benar-benar mengenali potensi manusia seutuhnya. Yang sekarang terjadi, objek terapi seorang yang bermasalah adalah pada sisi mentalnya, hanya mentalnya. Nah, ketika kita mencermati terapi dengan pendekatan psikologi, maka proses terapi lebih fokus membantu masalah mental atau kejiwaan. Itu pun hakikatnya bukan mental atau bukan jiwa, tetapi hanya gejala jiwa. Psikologi sebenarnya tidak mampu menguak hakikat masalah seseorang karena hanya melihat apa yang nampak secara lahiriah pada diri seseorang yang sedang terkena masalah. Banyak ditemui kenyataan bahwa orang yang jiwanya sakit, dia masih bisa tersenyum kepada orang lain. Senyuman tidak bisa menjadi indikator seorang yang sedang sedih atau bahagia. Karena saking stresnya seseorang, bisa jadi dia malah senyum-senyum sendiri. Sebaliknya, air mata bukan ukuran kesedihan, karena saking bahagianya seseorang mengekspresikannya dengan mengeluarkan air mata bahagia. Para psikolog barat atau psikolog dengan keilmuan barat lebih banyak mengenali masalah klien dari apa yang nampak di luar.
Padahal tidak semua asap keluar dari api. Es yang dingin pun berasap. Mendung tak berarti hujan. Artinya, yang nampak di luar tidak mesti menunjukkan kondisi di dalam. Nah, konselor Islam berbekal psikologi Islam diharapkan mampu mengenali masalah mental, bukan hanya gejala luarnya, namun bisa sampai mengenal kondisi penyebabnya yang berada di dalam jiwanya. Pada sisi lain, masalah yang dirasakan seseorang tidak hanya berkaitan dengan masalah mental, namun juga spiritual. Mengobati masalah mental tidak bisa dipisahkan dari masalah spiritual, karena dua potensi tersebut sifatnya saling mempengaruhi. Ketika seorang mahasiswi putus cinta, dia akan merasa sedih, kecewa, putus asa. Itu masalah mental. Nah, ternyata kondisi ini menyebabkan dia menjadi malas sholat, malas membaca Al-Quran, malas beribadah. Itu masalah spiritual. Dua potensi ini berhubungan dan saling mempengaruhi. Tetapi terapi Islam hendaknya memahami kondisi tersebut sehingga ketika menghadapi masalah mental, dia dituntut juga mampu menyembuhkan masalah spiritual. Teori terapi dua sisi mental spiritual ini belum banyak dikaji dalam referensi psikologi barat. Islam dengan sosok Rasulullah SAW sebagai teladan dan model nyata seorang yang hidupnya membawa tugas konseling dan terapis alam semesta, mengantarkan manusia dari zaman jahiliyah ke alam hidayah, memiliki keunggulan sebagai sebuah kajian ilmu konseling. Apa yang terjadi pada diri Rasulullah, baik sebagai pribadi yang melakukan proses transformasi diri maupun sebagai utusan Allah yang melakukan perubahan kualitas zaman, dapat kita telusuri perjalanannya, dapat dipelajari metodenya, diukur keberhasilannya, dicermati tantangan dan peluangnya, kelebihan dan kekurangannya. Kajian tentang hidup Rasulullah memberikan alternatif kajian untuk mengenali potensi manusia secara utuh. Kebutuhan kajian keilmuan sekaligus penguasaan teknik terapi yang utuh tentang Rasulullah sebagai seorang manusia yang telah mendapatkan derajat kenabian menjadi dasar teori psikologi kenabian. Selanjutnya, sebagai sebuah ajaran memanusiakan manusia, perjalanan hidup Rasulullah diperdomani dan diteladani oleh orang-orang yang mengimani sunnahnya, sehingga lahirlah pribadi-pribadi yang mendapatkan anugerah kenabian. Pribadi-pribadi itu juga menjadi rujukan dalam mendalami kajian psikologi kenabian. Satu hal lagi terkait dengan kajian terapi adalah sosok terapis. Dalam psikoterapi Islam, Rasulullah SAW menjadi sosok ideal seorang terapis. Kemudian akhlak beliau yang bukan hanya para sahabat yang mengakui, kafir Quraisy pun mengagumi, dan lebih dari itu Allah pun menegaskan di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Kualitas pribadi mulia yang diakui langit dan bumi menjadi catatan kualitas seorang konselor atau terapis Islam. Untuk mendapatkan stempel tersebut, seorang terapi perlu melalui sebuah proses membangun kualitas potensi ruhaniah meliputi hati, jiwa, akal, indera, dan jasad. Kurikulum atau program pembentukan pribadi terapis yang berkualitas disusun langsung oleh Allah dan telah diuji cobakan langsung kepada Rasulullah sehingga beliau mendapat predikat uswatun hasanah atau teladan yang baik. Siti Aisyah sendiri ketika ditanya apa yang menuntun Rasulullah SAW memiliki akhlakul karimah, dengan serta-merta dijawab oleh Aisyah, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ajaran, ibadah, perintah, larangan Allah yang terangkum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah adalah seperangkat kurikulum pembentukan pribadi utama. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa latar belakang lahirnya mata kuliah psikologi kenabian karena 3 sebab. Yang pertama, kajian psikologi barat tidak memberikan bekal yang cukup bagi para psikolog untuk mengenali jiwa yang sebenarnya.
Psikologi barat hanya mengajarkan mengenali gejala jiwa yang sebenarnya, tidak menunjukkan kondisi jiwa yang sebenarnya. Seorang ulama menyebut psikologi sebagai ilmu jiwa tanpa jiwa. Psikologi kenabian membekali terapi pengetahuan tentang potensi manusia mengenali jiwa atau hakikat jiwa. Yang kedua, kajian psikologi barat sedikit sekali mengaitkan antara aspek mental dan spiritual, dua potensi yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Terapi akan sempurna jika penanganan klien diarahkan pada dua aspek tersebut. Nah, psikologi kenabian membekali terapi teknik-teknik terapi mental sekaligus spiritual. Yang ketiga, dunia terapis membutuhkan kualitas pribadi utama yang telah melakukan proses terapi diri. Tuntunan Allah dalam Al-Quran, sabda Rasulullah dalam sunnah, serta teladan utama pada diri Rasulullah adalah seperangkat konsep kurikulum pembentukan kualitas konselor atau terapis Islam yang insya Allah dapat membantu masalah-masalah manusia secara lebih utuh. Mempelajari psikologi kenabian yang bersumber pada Rasulullah akan disuguhkan proses transformasi diri Rasulullah di bawah pantauan langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Berubah dari seorang yang tidak pernah diperhitungkan menjadi pribadi terbaik yang sanggup mengubah kualitas zaman. Semoga Allah memberikan kemudahan kita memahami perjalanan suci baginda Rasulullah Muhammad SAW menuju kepada Sang Maha Suci. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.